Halo guys, welcome back to Korea Realme bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, kali ini aku mau menceritakan kejadian pembunuhan di Jepang. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2004. Pada hari itu, anak SD yang bernama Nasemi Suji ini manggil temennya untuk duduk di kelas kosong. Temennya yang dipanggil ini namanya Mitarai Satomi. Nah, temennya udah masuk ke kelas, tiba-tiba Nasemi Suji ini mulai menutupi jendela-jendela di kelas itu menggunakan gorden yang ada. Setelah itu, dia ini pergi ke belakangnya Mitarai Satomi dan memegang temennya pakai tangan kiri, sedangkan di tangan kanannya dia ini lagi memegang cutter itu loh. Dan ini digunakan langsung untuk memotong leher temennya. Nah, panjang potongannya ini mencapai 12 cm, sedangkan kedalamannya ini mencapai 10 cm. Setelah temennya ini dipotong menggunakan cutter, lehernya ini dipotong menggunakan cutter, tentu temennya ini kesakitan karena rasa pedih yang diakibatkan dan badannya udah berguling-guling gitu ya. Tapi Nasemi Suji yang melihat itu, dia nggak melakukan apa-apa. Dia cuma melihat sekitar 15 menit sampai temennya ini benar-benar mati di tempat. Dan setelah itu baru dia pergi ke lantai 2. Kejadiannya barusan itu di lantai 3 di gedung sekolah. Dia pergi ke lantai 2 dan masuk ke dalam kelas. Guru yang melihat kondisi Nasemi Suji yang udah cukup basah dengan darah ini tentu sangat kaget, apalagi di tangan kanannya dia ini lagi memegang cutter. Gurunya langsung datengin Nasemi Suji terus tanya, "Loh, kamu kenapa?" "Kak, ini bukan saya, bukan darah saya." Gurunya bingung tuh, maksudnya apa? "Oh, maksud saya ini bukan darah saya, ini darahnya Mitarai Satomi. Dia di lantai 3. Guru yang mendengarkan itu, dia langsung lari ke lantai 3. Namun, Mitarai Satomi tidak berhasil diselamatkan. Nah, langsung tak ceritakan apa yang terjadi dan juga beberapa info yang perlu kita ketahui. Kejadian kali ini seperti yang udah aku sampaikan tadi, pelakunya bernama Nasemi Suji. Dia ini kelahiran tanggal 21 November tahun 1992. Mulai dulu dia ini anaknya agak pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Udah gitu, rumahnya ini agak jauh dari sekolah. Sehingga diakibatkan itu waktu yang dihabiskan di perjalanan untuk pergi dan pulang sekolah ini lebih banyak dibanding teman-temannya. Dan dikarenakan itu secara otomatis dia ini jarang bergaul dengan teman-temannya juga. Dan sebenarnya nggak cuma itu, sifatnya Nasemi Suji sendiri, dia itu agak pendiam di sekolah. Tetapi untungnya Nasemi Suji yang kayak gini pun ini punya teman yang bernama Mitarai Satomi. Benar, yang meninggal itu tadi. Jadi bisa dibilang dia ini satu-satunya teman yang dimiliki oleh Nasemi Suji. Dan juga sifatnya Mitarai Satomi ini sangat berbeda dengan Nasemi. Dia ini lumayan anaknya itu suka bergaul dengan anak-anak yang lain, suka ngomong, dan juga bisa dibilang ya mudah bergaul, berbeda banget dengan Nasemi. Jadi mereka berdua ini menjadi semakin akrab dan menjadi teman. Tapi di satu sisi ada juga beberapa siswa-siswi yang bilang kalau hubungan mereka ini nggak kayak teman, lebih kayak hubungan atasan dan bawahan. Mitarai Satomi yang bilang yuk kita ngapain, si Nasemi ini ngikut. Jadi terkesan Satomi yang bilang sesuatu, nah yang Nasemi ini ikut aja kayak gitu. Tapi mereka itu tetap teman. Sampai suatu hari Nasemi ini dia itu ganti model rambutnya. Nah setelah dia ganti model rambut, temennya ini Mitarai Satomi itu bilang, kayak rambutmu kok aneh sih gitu. Memang ini mungkin bisa terdengar sedikit kurang nyaman, tapi kalau dilihat ataupun didengar sama teman-teman yang lain pun kesannya itu bukan kayak menghina, menjelekkan ataupun mempermalukan Nasemi di depan teman-temannya, ya sebatas kayak guyonan gitu. Tapi terkesan cara Nasemi menerima pernyataan ini sedikit berbeda. Dia itu agak sakit hati. Dan ada juga kejadian di mana Nasemi ini digendong sama Mitarai Satomi. Nasemi ini sebenarnya anaknya kurus banget dan sama sekali tidak gemuk. Tapi di situ Mitarai Satomi itu guyon, kamu kok berat sih gitu. Sebatas guyonan, kayak siapapun tahu kalau Nasemi itu kurus, dan Mitarai Satomi ini cuman bilang di batasan bercanda. Namun hal ini tidak diterima seperti itu oleh Nasemi. Nasemi itu pelan-pelan menerima pesan-pesan ini seperti pesan yang kurang nyaman di dalam hatinya, dan rasa marahnya ini dipendam di dalam hatinya.
Tapi uniknya, guru-guru sekolah pun tidak melihat Nasumi ini sebagai permasalahan yang besar ataupun anak yang membuat masalah besar gitu. Karena benar dia itu kurang bisa bergaul. Tapi ya cuman sebatas itu gitu loh. Kan ya nggak semua siswa-siswi itu semua suka ngomong, suka bergaul. Kan nggak semua. Jadi guru-guru pun melihatnya ya cuman ya anaknya agak pendiam sih tapi nggak ada masalah gitu. Sampai-sampai 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan yang aku sampaikan di awal video itu tadi, pernah ada satu anak cowok yang sedikit ada masalah sama Nasemi. Dan itu pertama kalinya Nasemi ini mengeluarkan cutter dan mengancam anak laki-laki itu. Tapi pada hari itu pun itu cuma sebatas mengancam dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan pada tanggal 1 Juni terjadilah pembunuhan itu tadi yang aku sampaikan di awal video. Dan tentu diakibatkan kejadian ini Jepang cukup ramai. Kok bisa anak SD membunuh anak SD? Dan bahkan dikarenakan foto ini cukup banyak juga orang-orang yang menjadi kayak fans ataupun melihat wah ini pembunuh imut banget. Sampai-sampai baju yang digunakan oleh Nasemi Seiji ini sempat kayak habis. Semua orang itu pingin beli. Dan bahkan dia ini mendapatkan julukan sebagai Nevada Tan. Tan ini ternyata kayak panggilan imut gitu loh. Kayak Nevada Tang. Ya nggak tahu ya. Pokoknya panggilan imut buat seseorang. Karena waktu pertama fotonya ini beredar orang-orang nggak tahu namanya. Jadi disebutnya Nevada Tan. Tapi di sini satu hal yang perlu tak sampaikan. Foto imut yang beredar ini sebenarnya merupakan foto editan, bukan muka aslinya. Muka aslinya adalah yang seperti ini. Uniknya di sini gini. Foto beredar yang di internet kayak gini, ini yang diedit, sedangkan foto aslinya ini yang kayak gini. Di sekolah orang-orang ngerti kalau dia ini kurang bisa bergaul. Sedangkan waktu ditanya ke tetangga-tetangganya, kayak tetangga-tetangga orang yang tinggal di dekat rumahnya Nasumi, mereka itu bilang, loh Nasumi itu anaknya nggak kayak gitu loh. Dia itu kayak pintar bergaul, suka nyapa, anaknya baik loh. Reputasinya berbeda banget. Dan bahkan saat kejadian ini diberitakan, karena dia ini kan terlihat imut, ada fans, ada juga orang yang ikut-ikutan bikin cosplay gitu ya. Tapi waktu ditanya ke tetangga-tetangganya, mereka bilang, anak Nasem itu masuk cantik sih, setahu saya ya nggak terlalu cantik sih gitu. Jadi foto yang beredar ini, yang ini pastinya editan, tapi foto yang satunya lagi, yang ini adalah foto yang bisa dibilang lebih tepat dengan aslinya. Tapi kejadian ini kan dilakukan oleh anak berusia 12 tahun ya toh. Dan juga sama di negara manapun, kayaknya di Indonesia juga, di Korea dan di Jepang. Anak-anak di bawah usia ini saat mereka melakukan tindakan kriminal, hukumannya itu kan nggak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Sehingga diakibatkan itu dia itu dikirimkan ke penjara remaja selama 2 tahun dari tahun 2004 hingga 2006 dan diperpanjang lagi hingga 2008. Jadi cuman 4 tahun di penjara, setelah itu dia kembali lagi ke tempat tinggal orang-orang biasa dan saat ini dia itu udah mengubah nama dan nikah dan ya hidup sama halnya seperti orang biasa. Sekarang aku mau menceritakan apa yang ditemukan polisi saat polisi menyelidiki kasus ini. Setelah kejadian pembunuhan itu, polisi juga mulai ngecek apa aja sih yang dilakukan sama Nasemi Seiji ini. Ternyata sebelum kejadian, mulai tanggal 28, 29, dan juga tanggal 31, dia itu terus ngepost di internet bahwa dia itu pengen melakukan pembunuhan. Kayak tanggal 28 dia bilang, hari ini aku nggak berhasil, Lek. Tanggal 29, oke, bentar lagi. Tanggal 31, besok tak eksekusi. Dan pada tanggal 1 Juni, kejadiannya ini benar-benar terjadi. Dan yang membuat polisi lebih kaget lagi adalah ternyata Nasemi ini di rumahnya itu lumayan banyak kayak bacaan-bacaan yang lumayan vulgar, bukan pornografi, tapi yang kayak pembunuhan, yang sadis-sadis gitu. Padahal anaknya ini masih berusia 12 tahun. Di luar itu ada lagi satu hal yang ditemukan oleh polisi. Polisi juga jadi tahu kalau ternyata Nasemi ini suka banget sama seri Battle Royale. Battle Royale tahu nggak? Dulu pernah ada yang versi baratnya itu. Jadi kayak anak-anak sekolah ditaruh di satu pulau. Nah mereka harus bunuh-bunuhan dan yang hidup adalah yang hidup hingga terakhir. Jadi kayak misalnya 30 anak ditaruh satu pulau, mereka bunuh-bunuhan, dan yang bertahan hidup hingga terakhir ya dia itu pemenangnya gitu. Nasemi ini ternyata suka banget sama cerita itu. Bahkan dia itu juga menuliskan Battle Royale versi dirinya. Di situ dia itu juga memasukkan dirinya dan juga beberapa orang yang sebenarnya tidak dia kenal. Jadi kayak Nasemi A B C D E F G H I J K L M N gitu ya. Tapi yang menakutkan di sini adalah satu orang
yang menggunakan nama asli di luar Nasemi adalah Mitarai Satomi yang juga ujung-ujungnya itu dibunuh. Dan satu hal lagi yang sebenarnya cukup mengagetkan polisi adalah seperti yang udah aku sampaikan di awal video itu tadi. Nasemi ini kan menggunakan pisau untuk memotong leher temennya ya, atau kedalamannya 10 cm dan panjangnya 12 cm. Bahkan kayak tulang tenggorokan itu kayak hampir kelihatan gitu. Jujur untuk memotong segitunya ini tuh tidak mudah. Namun ternyata Nasemi ini berhasil melakukan. Dan bahkan setelah dia melakukan pembunuhan pun dia itu nggak langsung melarikan diri atau gimana. Dia itu dengan santainya mengelap tangannya menggunakan sapu tangan dan memastikan kalau temennya ini sudah tidak hidup lagi. Jadi setelah temennya kesakitan itu dia kayak senggol-senggol. Oh, masih gerak. Dilihat. Selama 15 menit dan setelah dia tahu kalau temennya ini benar-benar meninggal, barulah dia itu pergi ke lantai 2 dan melaporkan hal ini kepada gurunya. Saat ini Nasemi Suji ini kita udah nggak tahu lagi gimana tampangnya karena dia juga udah mengubah nama. Bahkan kalau misalnya dicari di Google ya, Nasemi Suji, ada satu Instagram namanya persis ketika kamu klik ya di situ tuh langsung muncul saya bukan Neva Datan, saya tidak ada hubungannya sama Neva Datan dalam bahasa Inggris. Jadi udah segitunya. Saat ini kita nggak ada yang tahu bagaimana aktivitasnya ataupun penampilannya kayak apa. Dan kalau ada foto-foto yang beredar bisa jadi itu foto bukan Nasemi Suji yang sebenarnya. Bahkan foto yang dulunya ini yang bikin orang-orang jadi ngefans sama Nasemi pun merupakan foto editan. Fotonya Nasemi ditambah dengan muka cantiknya orang barat katanya. Makanya kayak gini. Dan kalau dilihat baik-baik, bagian mukanya itu gambarnya tajam banget. Sedangkan bagian baju dan lain-lain itu ngeblur banget. Ya memang ada yang bilang kalau ini memang fotonya itu kurang jelas lalu diperjelas jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah mukanya yang ini tuh diedit lebih cantik lagi, kulitnya juga lebih diputihkan dan dibuat lebih menarik lagi sehingga orang-orang merasa kalau Nasemi Suji ini cantik. Tapi sebenarnya nggak segitunya. Bahkan orang-orang tetangganya pun bilang kalau Nasemi Suji itu nggak segitunya gitu. Nah, yang lebih mengagetkan lagi, Nasemi Suji ini kelahiran tahun 1992 alias lebih tua dari aku cuma 2 tahun. Saat ini dia itu masih hidup dan masih berusia 31 tahun. Dan mungkin yang nonton video ini pun ada yang juga usianya mirip sama Nasemi Suji ataupun tidak terlalu jauh dari Nasemi Suji. Melihat kasus yang kali ini, kalau aku ngelihatnya itu lebih ke arah konten yang dilihat oleh anak-anak muda itu bisa sangat berpengaruh. Apalagi kalau anak-anaknya ini mungkin tidak difilter. Kalau misalnya ngelihat hal-hal yang sadis ataupun kejam ataupun yang nggak benar, tapi didampingi orang tuanya bilang, kayak gini ini nggak benar, ya jangan dilakukan. Mungkin secara tidak langsung anak-anak ini bisa belajar bahwa apa yang dia lihat ini tidak benar dan tidak nyaman untuk dilihat karena itu. Tapi kalau nonton sendiri, mungkin mikir kayak, oh kayak gitu ya, bahkan difilmkan juga. Jadi aku jadi nyadar betapa pentingnya untuk merating film sesuai dengan usia penonton. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video